Halo guys, selamat datang di channel SG Sindana. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tips dan trik trading harian untuk pemula. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Baiklah, jadi di sini kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Baiklah, jadi di sini kita langsung aja masuk ke pembahasan mengenai tips dan trik trading harian untuk pemula. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin trading baik itu di forex, kripto maupun di saham, teman-teman wajib mengetahui dasar-dasar trading terlebih dahulu ya. Jadi pertama teman-teman juga harus tahu tentang candlestick. Kemudian support resisten teman-teman juga harus pahami. Kemudian teman-teman juga perlu memahami tentang volume trading, indikator teknis seperti misalnya RSI sama moving average. Kemudian jenis-jenis orden, misalnya limit orden, kemudian stop loss ya. Jadi teman-teman harus pahami dasar-dasar trading. Berikutnya yang kedua, teman-teman wajib menetapkan strategi trading ya. Jadi jangan asal trading aja, tapi teman-teman tentukan gimana mengatur resiko trading ya. Kemudian untuk waktunya jangan terlalu lama. Kalau misalnya teman-teman tradingnya day trading, kalian harus atur yang lebih pendek waktunya ya, misalnya 15 menit atau 1 jam ataupun 1 hari ya. Kemudian teman-teman wajib untuk mengatur profil risiko ya. Atau teman-teman kalau misalnya sudah profit berapa persen sehari, teman-teman juga harus tentukan. Kalau misalnya boncos, teman-teman harus tentukan berapa persen sehari. Kalau misalnya sudah tercapai, teman-teman bisa berhenti trading. Berikutnya yang ketiga, teman-teman harus belajar akun demo terlebih dahulu ya. Kalau misalnya kalian baru belajar day trading atau trading harian. Jadi jangan dipaksakan, belajar dulu di akun demo. Jadi seperti itu kalau misalnya teman-teman baru belajar ya dan ingin menggunakan day trading. Selanjutnya yang keempat, teman-teman harus kelola resiko dengan baik ya. Jadi kalau misalnya sehari target kalian 1-2%, maka kalau misalnya sudah tercapai kalian bisa stop untuk trading ya. Berikutnya kalau misalnya sudah loss 1-2%, teman-teman stop loss ya atau langsung di close saja. Jadi jangan dipaksakan. Kalau misalnya sudah loss 1-2% sehari, udah kalian berhenti, tunggu di hari berikutnya. Selanjutnya yang kelima, teman-teman juga harus gunakan technical analisis yang jelas ya. Jadi jangan asal masuk aja di pasar, tapi teman-teman gunakan grafik harga, kemudian kalian bisa gunakan indikator ya. Misalnya di sini RTI bisnis, kalian bisa analisis dulu, misalnya MACD-nya teman-teman perhatikan dulu, atau moving average-nya kalian perhatikan juga. Jadi jelas analisis kalian ya. Jadi kalian tidak asal masuk di pasar. Berikutnya yang keenam, teman-teman wajib memperhatikan berita pasar ya. Jadi teman-teman juga wajib baca berita karena itu sangat berpengaruh terhadap pasar ya. Jadi harus kalian pahami juga mengenai berita karena itu sangat berpengaruh pada saat pasar buka. Baik itu di pasar trading, saham, forex maupun kripto ya. Semuanya itu berpengaruh dengan news yang ada. Selanjutnya yang ketujuh, kalau misalnya teman-teman ingin belajar trading, day trading, teman-teman harus menggunakan modal yang kecil ya. Contohnya di sini saya mulai modal 800.000 ya untuk di saham. Kemudian di sini kalau misalnya di kripto saya gunakan modal kecil ya. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman perhatikan saya gunakan modal 100 ribuan ya. Jadi di sini sudah untung 4% ya. Teman-teman bisa lihat di sini saya beli doge ini sudah
untung 31%, kemudian di sini ada ETH masih rugi 1%, kemudian di sini ada PP ya, saya belinya 100.000 lebih, ini dapat 2% atau sudah naik 2%-an ya. Jadi seperti itu kalau misalnya teman-teman baru belajar di day trading atau trading harian. Selanjutnya yang ke-8 yang harus teman-teman perhatikan, jangan terbawa emosi ya. Jadi teman-teman itu harus santai ya. Teman-teman harus psikologinya tenang kalau misalnya ingin trading ya, baik itu di forex, di kripto maupun di saham, harus tenang. Jadi jangan gunakan dana besar agar kalian bisa tenang ya. Kemudian perhatikan juga technical analisisnya biar aman ya. Selanjutnya yang ke-9 yang wajib kalian pahami saat trading yaitu waktu ya. Kalian harus perhatikan kalau misalnya di pasar forex itu ada zona waktunya, kalian harus perhatikan. Kemudian di saham kapan waktunya rame, kemudian kapan waktunya sepi, kemudian kapan orang buang barang di saham ya. Jadi itu harus kalian perhatikan. Kemudian kalian harus punya alasan kenapa masuk di saham itu atau keluar dari saham itu ya. Jadi itu kalian harus perhatikan juga. Selanjutnya yang ke-10, teman-teman wajib menentukan jadwal trading ya. Jadi jangan asal masuk di pasar. Jadi perhatikan juga berita yang sedang beredar, kemudian liquidity dari saham ataupun forex yang kalian tradingin, kalian harus perhatikan itu. Jangan sampai kalian udah beli sahamnya terus nggak bisa dijual. Kemudian harganya sekarang lagi harga berapa, untuk sahamnya bisa dibeli sekarang apa enggak, teman-teman wajib perhatikan itu layak enggak untuk dibeli. Selanjutnya yang ke-11, teman-teman wajib membatasi jumlah trading per hari ya. Kalau misalnya 2-3 kali open, teman-teman sudah bisa berhenti ya. Jadi jangan dipaksakan, apalagi kalau sudah profit, teman-teman berhenti aja. Karena biasanya kalau makin banyak open posisi itu biasanya boncos ya akhir-akhir. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Selanjutnya yang ke-12, teman-teman wajib memanfaatkan teknologi atau teman-teman punya software analisis itu bisa dimanfaatkan atau indikator otomatis ya. Teman-teman belajar dari berbagai segi ya. Selanjutnya teman-teman juga wajib belajar dari kesalahan ya. Jadi kalau misalnya sudah salah ambil posisi, kalian harus belajar ya. Selanjutnya teman-teman juga wajib mempelajari tentang perpaduan instrumen ya. Jadi kalian cari indikator yang bisa disandingkan dan bisa menghasilkan cuan atau bisa profit ya. Jadi jangan hanya gunakan satu indikator. Misalnya di sini saya gunakan moving average misalnya ya. Mau kita coba cari moving average. Moving average ya, average. Jadi misalnya kita gunakan moving average, kemudian kita gunakan MACD. Jadi kalian gabungkan ya beberapa instrumen dan itu kalian harus belajar tentang instrumen itu bisa dikolaborasi apa enggak. Jadi itu yang harus kalian pelajari. Selanjutnya yang terakhir yang wajib kalian pahami, misalnya teman-teman seorang trader forex, yang wajib kalian pahami yaitu leverage ya. Jadi gunakan dengan bijak, atau kalau misalnya di saham biasanya disebut margin ya. Kalau misalnya di saham itu kalian harus gunakan dengan bijak. Jadi jangan menggunakan leverage yang sangat tinggi tapi modal kalian kecil ya. Atau misalnya menggunakan leverage yang paling tinggi kayak tanpa batas, itu kan resikonya lebih besar ya. Oke, saya kira sekian dulu ya pembahasan mengenai tips dan trik trading harian untuk pemula. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.